Terima kasih pertanyaannya. Yang pertama, kalau di sekolah itu kasus itu ada kasus siswa, ada kasus pendidik dan lembaga pendidikan. Maka ya kita lihat kalau kasusnya itu berkaitan dengan siswa, maka diselesaikan tingkat pertama oleh wali kelas. Jadi kepala sekolah tidak terlalu terlibat, kemudian guru BK, dan guru BK pun kalau memang bisa selesai itu tidak sampai kepada kepala sekolah, sehingga untuk berkaitan dengan siswa itu tidak selamanya kepada kepala sekolah. Tapi kalau untuk permasalahan yang berkaitan dengan guru, karyawan dan lain-lain, ya kepala sekolah tidak bisa memutuskan sendiri, baik itu yang rujukan moral maupun yang kelima etika. Kami akan memanggil atau meminta pendapat dari satu teman-teman tim manajemen, terutama untuk mengambil keputusan, dan jika perlu ya konsultasi ke Kepala Dinas atau ya, sekali lagi kita akan meminta pertimbangan dari pihak-pihak yang kira-kira berkompeten dengan permasalahan itu, dan kita akan mengambil yang resikonya paling kecil, memutuskan yang kira-kira perkiraan kita resikonya itu paling kecil, begitu. Jadi sekali lagi seperti tadi saya katakan, ya efektif pengambilan keputusan itu jika kita koordinasikan. Ya kalau katakanlah kalau perwakilan kalau memanggil semuanya atau meminta pertimbangan ke lebih banyak orang, itu tentunya malah akan lebih tidak efektif. Tetapi kita terutama adalah tim manajemen atau orang yang memiliki permasalahan, artinya kita klarifikasi dari satu pihak dan pihak yang lain, baru kita kemudian mengambil keputusan setelah kita berkoordinasi. Itu efektif menurut saya dengan cara seperti itu. Kadang-kadang antara ketegasan aturan dan kasihan itu. Jadi misalnya kalau itu berkaitan dengan karyawan itu kan antara PNS dengan GTT itu kan beda. Kalau kita akan memperlakukan sesuatu yang sama itu kadang-kadang jadi tantangan tersendiri. Pendapatannya beda, kok perlakuannya sama, tapi ketika tidak, kita memiliki tanggung jawab yang sama untuk membesarkan sekolah, itu kadang-kadang jadi tantangan, kan sama-sama, jadi sama-sama ya jadi tantangan lah, jadi beban, hal seperti itu. Masalah itu kan datang tidak bisa ditentukan, jadi ya nggak ada jadwal. Jika ada masalah itu memang ada yang harus segera diselesaikan, tapi ada yang bisa itu kita karena mungkin karena saking pentingnya atau karena tidak harus segera kita selesaikan, maka itu kita lebih mengambil pertimbangan. Tapi ketika harus kita putuskan saat itu juga ada. Tapi kalau jadwal ya nggak ada. Menyesuaikan gimana? Iya, menyesuaikan jika ada permasalahan. Ya, yang mempermudah itu kalau kepala sekolah itu sekali lagi memutuskan itu setelah ada data. Kalau tidak ada data, itu kita tidak bisa memutuskan. Data itu bisa tertulis, data itu bisa dari teman-teman guru atau teman-teman wakil kepala sekolah. Harus ada data dulu baru kita bisa memutuskan. Itu yang mempermudah. Sehingga kadang-kadang saya selalu punya catatan, kemudian ada yang juga diketahui oleh guru yang bersangkutan itu, jadi itu akan mempermudah kita ada data atau ada masukan-masukan yang menjadi pertimbangan, tidak sendirian. Tidak semua tidak ada satu obat untuk semua penyakit. Artinya
ternyata permasalahan yang sama belum tentu diselesaikan dengan cara yang sama, berbeda orang, berbeda kondisi dan lain-lain. Jadi mungkin secara teori itu ada teorinya, tetapi prakteknya di lapangan tetap berbeda. Sekali lagi, tidak ada satu obat untuk semua penyakit, jadi menyesuaikan dengan permasalahan yang sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam CGP. Kami berlima akan mewawancarai Kepala Sekolah SMK Ma'arif Bukateja, Pak Amin Triyono. Perkenalkan, saya Khairul Ahyar, CGP Angkatan 9 dari Kabupaten Purbalingga. Kemudian rekan CGP juga Pak Marianto dari CGP Angkatan 9 dari SMK Negeri 1 Bukateja, Kabupaten Purbalingga. Kemudian ada Pak Hadi Wiono, CGP Angkatan 9 dari SMK Negeri 1 Bukateja, Kabupaten Purbalingga. Kemudian rekan saya juga ada Pak Anjar Pamungkas, CGP Angkatan 9 SMK Negeri 1 Bukateja, Kabupaten Purbalingga. Dan satu lagi ada Pak Anom Sunaryatmo, CGP Angkatan 9 dari SMK Negeri 1 Bukateja, Kabupaten Purbalingga. Dalam kali ini kami akan mewawancarai Kepala Sekolah dari SMK Ma'arif Bukateja, Pak Amin Triyono. Mohon selamat pagi Pak Amin. Selamat pagi kami sampaikan dan selamat datang kami ucapkan ke tim CGP dari SMK Negeri 1 Bukateja. Ya. Mohon maaf Pak Amin, ini mengganggu sebentar. Kami mewawancarai ada beberapa hal yang kami mau bertanyakan ke Pak Amin. Yang pertama nih Pak, selama ini bagaimana Pak Amin dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Saja. Ya, Pak. Yang selama ini kami lakukan adanya pemetaan dulu di internal sekolah. Tentu saja tidak lepas dengan rekan-rekan guru senior di sini. Karena dengan pemetaan itu kita bisa mencari atau mengidentifikasi sedikit atau banyak yang bermasalah. Oh, mantap. Coba yang pertanyaan selanjutnya nih Pak. Selama ini bagaimana Pak Amin menjalankan pengambilan keputusan, pengambilan keputusan di sekolah di sini atau di sekolah Ma'arif Bukateja ini, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan nih Pak, ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan, Pak. Jadi ada dua kasus dua kepentingan yang seperti itu. Ya, terima kasih. Tadi awal saya menyampaikan harus ada pemetaan terlebih dahulu, manakala ada kasus yang sangat dalam pengambilan kebijakan, saya nggak mengatakan dilematis antara hati dan kebijakan kadang bertentangan. Betul. Di setelah titik temu kami untuk mengambil kesimpulan bahwa yang kami simpulkan kadang rasa pepuh dan pepuh tetap senantiasa kami pegang. Manakala itu harus kita laksanakan tentang kebijakan untuk kedisiplinan ya harus saya sampaikan walaupun cara bahasa Pak Marianto katakan yang benar walaupun pahit. Benar ya. Dalam kebijakan itu kadang-kadang di sisi lain begini, namanya di sekolah swasta dan di negeri tentang kebijakan tidak lepas daripada kedisiplinan. Karena kedisiplinan itu adalah dasar daripada pembentukan karakter bagi guru itu sendiri. Manakala ada permasalahan tentu saja kami melibatkan guru yang senior, sharing bagaimana sebaiknya seperti itu. Dan kami tidak pernah yang namanya memanggil guru untuk macam-macam SPC, nggak pernah. Penting kita sharing bagaimana sebaiknya secara personil karena kedekatan ikatan batin yang harus kita utamakan itu begitu, sehingga tidak menimbulkan kecemburuan sosial. Kadang hal yang biasa lah,
guru senior dan junior kan cocok membeda-bedakan, terlebih ya maaf, guru sudah verifikasi ya seperti itu kan, tunda dan tupoksi kita harus kita laksanakan dengan sebaik-baiknya, walaupun di sisi lain kadang ada saja yang belum paham ataupun belum memahami ataupun mungkin gagal paham seperti itu Mas ya. Oh. Ya. Nah, pertanyaan yang ketiga Pak, kemudian langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang bisa dilakukan selama di sini Pak untuk langkah-langkahnya, misalkan ada dua kepentingan yang benar itu, misalkan nih Pak Runjaune, orang apa ada keluarga yang mau ada pesta atau undangan itu Pak. Kemudian di sisi lain misalkan ada mengajar di kelas. Nah, tentunya dua-duanya kan ada sama-sama pentingnya gitu Pak. Misalkan gitu ya, karena itu saudaranya yang mau akad nikah, misalkan gitu gitu Pak. Ya. Nah, itu intinya ada kepentingan keluarga yang sangat penting juga. Kemudian di sisi lain sekolah juga dia mengajar, artinya seperti itu Pak. Nah, untuk langkah-langkahnya seperti apa Pak untuk dari awal sudah menjadi komitmen kami di SMA Buka Teja dan juga menjalankan tatib di dalam penerapan di sekolah bahwa kepentingan keluarga mestinya ya harus mengutamakan kepentingan sekolah dulu. Manakala kita anak jangan dikorbankan seperti itu Pak. Dan karena itu sudah menjadi komitmen, tentu saja ya walaupun belum bisa berjalan 100%, minimal ya 75% ya bisa kita terapkan. Contoh, tadi disampaikan awal keluarganya ada hajatan, ini ada tugas. Kalau anak ditinggalkan 1 jam pembelajaran saja kan menimbulkan kegaduhan di kelas yang lainnya. Betul. Sedangkan keluarga pun ya sama, ya cara bahasa saya tuh ya harus ya bagi-bagi waktu. Prinsip adalah berjalan bersama, walaupun tidak bisa berjalan masing-masing, tapi kan minimal kita mengutamakan tugas lebih dahulu seperti itu Pak. Iya, selanjutnya Pak, mungkin dalam pengambilan keputusan itu ada hal-hal yang mungkin dianggap efektif ya dalam pengambilan keputusan terkait dengan kasus-kasus dilema etika tadi. Itu mungkin jenengan menganggap efektif itu seperti apa? Artinya bahwa ketika jenengan mengambil satu keputusan itu jenengan menganggap itu efektif. Itu keputusan diambil secara spontan atau mungkin keputusan itu harus menunda dulu, harus mengkoordinasikan dulu dan lain-lain. Panjenengan itu seperti apa? Kalau saya mengatakan efektif, tidak serta-merta semudah memberikan telapak tangan Pak. Dia harus step by step. Ya, karena dalam 1 bulan itu pasti ada perbedaan, dalam arti sebenarnya yang perlu kami sampaikan terlebih pemahaman dulu kepada Pak Guru. Karena sebagai orang guru kan tidak hanya mendidik, tidak hanya mengajar, tapi dua-duanya harus selalu bersinergi kan begitu. Tugas guru kira mengulang tok, tapi juga mengajar dan bersinergi dengan yang lainnya. Modene bahasa saya itu ya Pak, efektif itu diterima tidak ya terserah, ini kan menuju ke profesional harus mengutamakan disiplinan dalam pembelajaran. Iya Pak. Iya, oke. Selanjutnya Pak, untuk dalam pengambilan keputusan itu kan biasanya apa ya yang menjadi tantangan dari Bapak itu apa sih untuk akademik? Mungkin akan ada tantangan untuk hal tersebut. Tantangannya apa itu? Tantangan baiknya adalah bisa diartikan tadi sampaikan antara membeda-bedakan antara senior dan junior. Sebetulnya tidak, karena hal itu semua diberlakukan sama. Ya, diberlakukan sama. Yang penting kita adalah bagaimana cara menegakkan suatu kedisiplinan. Ya. Jadi dalam ya artinya bahwa tantangan itu ya kita hadapi ya, kita lakukan agar bisa mengambil satu keputusan yang terbaik, intinya seperti itu. Kemudian Pak Amin dalam pengambilan keputusan itu mungkin ada apa ya namanya tata kelola atau mungkin prosedur atau mungkin jadwal tertentu, ataukah
penyelesaian kasus-kasus yang terkait dilema etika itu diselesaikan secara spontan, atau mungkin jenengan punya jadwal tertentu, misalnya ada kasus A, ada kasus dilema etika, nah, kemudian jenengan tunda dulu lah, nanti saya jadwalkan, mungkin ada kesibukan ataupun yang lain lah, seperti itu. Nah selama ini panjangnya seperti apa? Artinya secara spontan langsung dilaksanakan atau harus menunggu beberapa waktu dulu? Dalam hal tersebut, walaupun boleh dikatakan lebih cepat lebih baik, namun dalam penanganan itu saya ambil langkah tidak persuasif, tapi dengan ikatan batin. Contoh, kita pergi kemana, kita sering komunikasi, curhat gitu loh Pak. Dengan curhat itu sendiri nanti kan dia keluar. Contoh misalnya guru yang terlambat dengan alasan anaknya sakit lah dan sebagainya. Kita kan juga perlu menelusuri hal tersebut, latar belakang mengapa kok sering terlambat. Apakah yang namanya anak sakit harus selalu dengan ibunya, kan enggak, ini dengan orang lain juga. Dan juga dalam pengambilan keputusan tidak semata harus, contoh kalau dia kan ada SP1, SP2, kalau saya enggak Pak. Kita ya ikatan batin dulu lah, curhat bagaimana sebaiknya demi kemajuan sekolah, demi kedisiplinan, karena satu disiplin yang lain tidak nanti ya menimbulkan disiplin sosial. Terlebih ya anak sekarang kan etikanya beda dengan anak dulu. Iya, kelas ini diajar ini tidak, kan menimbulkan gaduhan juga seperti itu Pak. Dan juga kalau bapak-bapak, menurut saya Bu, acara santai duduk bareng ngopi udut sambil curhat, itu masuk. Misalnya tidak harus ini, enggak. Ayolah bareng-bareng bagaimana kita memajukan sekolah, kedisiplinan agar sekolah kita itu tetap eksis. Di mata anak pun kita sebagai guru tetap hargai dan disegani, itu begitu. Karena kembali tadi itu guru orang mengajar tok juga mendidik. Yang penting kolaborasi lah Pak, gitu. Kolaborasi ya, ada kolaborasi dan kerjasama ya dalam penyelesaian suatu masalah yang terkait dengan kasus-kasus dilema etika tadi. Ya. Enggak Pak? Oke, berikutnya Pak Amin, mungkin adakah seseorang atau faktor-faktor yang membantu Bapak mungkin dalam pengambilan keputusan yang berhubungan dengan dilema etika tadi? Saya ada. Yang pertama yang guru yang senioritas saya ambil. Bagaimana kan dia kan ngerti asin garamnya lautan gitu Pak, bahasanya begitulah. Tadi kita pelajari dulu sifat dan karakter itu guru sendiri, karena guru ataupun karyawan itu karakternya beda-beda. Dalam pengambilan keputusan guru A harus metodenya seperti ini, guru B seperti ini, jangan disamakan. Kalau disamakan nggak bisa Pak. Bisa perlahan, bisa seketika, dan cara yang lain itu seperti itu. Tadi saya sampaikan, kata bapak-bapak kan sambil ngopi udut kadahan mencari solusi kan juga itu yang terbaik bagi saya Pak. Beda dengan negeri sih mau apa ini kan begitu. Oke, berikutnya Pak Amin, ini kan dari semua tadi yang telah disampaikan, mungkin pembelajaran yang istilahnya Pak Amin dari beberapa penyelesaian kasus tadi dalam keputusan dilema etika ini, istilahnya pesan apa, pembelajaran apa yang bisa Bapak sampaikan untuk kita? Yang pertama, asas kebersamaan itu jelas, karena hal tersebut tidak lepas daripada untuk kedisiplinan, untuk meningkatkan kedisiplinan, karena hal itu tidak bisa lepas. Tanpa adanya kedisiplinan, tidak mungkin kita bersama dengan baik dengan di satu lainnya. Dan untuk bagaimana melihat perkembangan 1 bulan kemudian, karena kita lihat guru dalam 1 minggu jam bermainnya berapa jam, dan itu bisa lihat responsif daripada anak, lingkungan, dan juga dia pendidik seperti itu Pak. Jadi yang saya lakukan seperti itu Pak, karena tipe pemimpin kan beda-beda kok, seperti itu. Karena saya sendiri banyak kekurangannya, ya walaupun saya sudah sekian tahun tapi banyak kekurangannya Pak. Yang penting kita bisa menyelami lah guru itu, guru ini, gitu, bagaimana cara menyelami dan karakter itu guru masing-masing. Selama ini berarti aman ya istilahnya dalam dilema. Aman apa diamankan? Penting aman, nyaman, dan keduman. Ya Mas, ya kan sama-sama begitu lah. Iya. Terima kasih Pak Amin atas waktunya, sehingga intinya pertanyaan-pertanyaan kami dan juga unek-unek kami bisa
ditanyakan kami tanyakan ke Pak Amin karena Pak Amin lebih banyak pengalamannya di sini gitu. Sebagai kepala sekolah kami mencoba untuk belajar dari pengalaman Pak Amin. Semoga kedepannya kami pun apabila terjadi seperti ini, terjadi dilema etika, kami bisa menganalisa dari dilema etika ini, kemudian juga kami bisa mengambil keputusan yang bijak. Terima kasih Pak Amin. Sama-sama. Bijaksana bijaksini. Ya kan? Yang penting jangan saling bijak. Terima kasih. Tanya dulu Mas. Tolong yang baik-baik saja dimasukkan Mas, yang nggak baik jangan. Terima kasih. Kami dari CGP Angkatan 9, saya Khairul Ahyar, kemudian ada Pak Marianto, kemudian Pak Hadi Wiono, kemudian Pak Anjar Pamungkas, dan juga Pak Anom Sunaryatmo telah selesai melaksanakan wawancara dengan Pak Amin Triyono sebagai Kepala Sekolah SMK Ma'arif Bukateja Purbalingga. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.